Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kali ini kita akan membahas masalah asuransi syariah. Pembahasan pada kali ini, yang pertama kita akan membahas masalah pengertian asuransi syariah. Yang kedua, sejarah dan dasar hukum asuransi syariah. Yang ketiga, pendapat ulama tentang asuransi. Yang keempat, akad yang digunakan dalam asuransi. Dan yang nomor 5 adalah perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Baik, pengertian asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi itu disebut takmin, ya, di mana terjadi proses tanggung-menanggung yang mengarah kepada perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Nah, asuransi syariah merupakan praktek tanggung-menanggung antara peserta untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dalam menghadapi resiko yang kemungkinan akan menimpa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarah dan dasar hukum asuransi itu awal mulanya di Indonesia berdiri tahun 1994. Nah, 3 tahun kemudian berdirilah yang namanya Bank Muamalat. Maka seiring berdirinya Bank Muamalat tersebut, muncullah yang namanya asuransi takaful, di mana asuransi takaful ini mengarah kepada asuransi jiwa. Nah, sedangkan untuk asuransi yang berbasis kerugian ini berdiri tahun 1995 bernama asuransi takaful umum. Nah, kedua perusahaan ini bernaung di bawah holding company, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia. Sedangkan hukum asuransi syariah yaitu landasannya adalah Al-Quran, di mana Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong. Dalilnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa maupun permusuhan. Kita lanjutkan mengenai pendapat ulama tentang asuransi. Nah, pendapat ulama antara perbedaan ulama antara asuransi konvensional dan juga syariah. Ulama pada aspek konvensional ini mayoritas menolak, karena mereka menganggap bahwa di dalam asuransi ini terdapat unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Sedangkan di dalam asuransi syariah ini tidak mengandung gharar, maisir maupun riba, karena struktur akadnya dan pengelolaan dananya ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian dari segi akad, untuk yang asuransi konvensional ini akad jual beli premi dengan resiko yang tidak pasti. Nah, sedangkan di dalam asuransi syariah ini merupakan akad tabaruk atau akad sumbangan, dan juga akad mudharabah atau bagi hasil dengan tujuan saling tolong-menolong dengan kejelasan akad. Dari aspek tujuan utama, dari sisi konvensional akan mendapatkan finansial bagi perusahaan asuransi. Sedangkan untuk asuransi syariah ini terdapat unsur tolong-menolong antara peserta asuransi, sehingga keuntungan perusahaan ini berasal dari pengelolaan investasi yang berbasis syariah. Nah, alokasi dana ataupun pengelolaan dananya, kalau dari aspek konvensional ataupun dari asuransi konvensional, ini dana diinvestasikan di dalam instrumen yang bebas dan seringkali mengandung unsur riba. Nah, sedangkan di asuransi syariah, maksud kami, ini khusus diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang halal yang berbasis syariah. Sedangkan akad yang digunakan di dalam asuransi ini secara global terbagi menjadi 2, yaitu akad tijarah dan akad tabaruk. Nah, akad tijarah ini mengandung maksud bahwa akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Nah, di dalam akad tijarah ini juga terbagi menjadi 3, yang mana akad tersebut terbagi menjadi akad wakalah bil ujroh dan akad mudharabah serta akad mudharabah mushtarakah. Kemudian yang kedua adalah akad tabaruk. Akad tabaruk di sini
bahwa semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil. Nah, di dalam akad tabaruk ini terdapat hibah, di mana peserta asuransi memberikan hibah ya yang akan digunakan untuk menolong peserta lain jika terkena musibah. Begitu. Nah, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dari segi mekanisme, prinsip yang digunakan di dalam asuransi syariah itu adalah menggunakan prinsip sharing risk, di mana peserta itu saling menanggung atau satu peserta dengan peserta yang lain itu mengarah kepada ta'awun atau tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional ini memberikan prinsip transfer of risk, di mana peserta mengalihkan resiko secara keseluruhan kepada perusahaan asuransi. Nah, yang kedua, dari sisi kepemilikan dana. Asuransi syariah, dana sepenuhnya milik bersama dan perusahaan asuransi hanya berdiri sebagai pengelola dengan mengedepankan transparansi. Sedangkan untuk asuransi konvensional, perusahaan ini memiliki hak penuh atas alokasi dana investasi peserta asuransi. Dari segi investasinya, kalau asuransi syariah ini hanya menyalurkan dana dari peserta asuransi itu untuk instrumen yang bersifat syariah, halal, sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan asuransi konvensional ini semua dana diinvestasikan secara bebas, tidak ada dan tidak menganut atas ketentuan syariah. Sekarang klaim. Klaim asuransi ini mengedepankan prinsip sharing risk, di mana tolong menolong. Maka dana klaim akan dicairkan di tabungan bersama sehingga tidak mempengaruhi keuangan perusahaan. Nah, sedangkan di dalam asuransi konvensional, dana pertanggungan didapatkan langsung dari perusahaan asuransi yang didasari oleh perbandingan resiko serta modal. Pemegang polis sekarang. Asuransi syariah di dalam memegang polis itu dapat didaftarkan untuk satu keluarga sehingga seluruh keluarga bisa mendapatkan manfaat dari polis tersebut. Sedangkan untuk asuransi konvensional, ini pemegang polis hanya diperuntukkan hanya untuk satu orang saja. Nah, dari segi pengawasan, tentu ini sangat berbeda. Kalau dari asuransi syariah, mekanisme pengawasannya ini melibatkan pihak ketiga, yaitu siapa? Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai pengawas dalam segala aktivitas asuransi. Nah, sedangkan di asuransi konvensional, ini tidak ada badan pengawasan ketiga. Sebaliknya, asuransi konvensional justru wajib dan terdaftar serta memenuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Baik, terima kasih. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.